apakah Nabi Muhammad naik ke langit itu membawa jasad beliau ini, atau hanya ruh beliau yang naik ke atas? Jasad beliau. Jasad beliau berarti. Tidak ada yang berat untuk beliau. Tidak ada yang berat. Beliau seperti cahaya. Kami melaju kencang ke atas langit, menembus langit. Tidak lagi saya merasakan beban dengan beliau. Kami melaju kencang seperti cahaya. Saya menunggangi beliau. Saya tidak merasa ada beban. Kami seperti cahaya kilat menembus langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan kami dari tim channel Santri Daeng, dan pada konten kali ini berkenaan dengan peringatan hari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pada saat Isra dan Mi'raj ini beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha untuk ketemu dengan Allah, langsung menerima perintah sholat. Ya, terkait mengenai peringatan Isra dan Mi'raj ini ada banyak kontroversi di masyarakat, ada banyak pertanyaan di masyarakat, apakah perjalanan Rasulullah ke langit ke-7 bertemu Allah itu adalah perjalanan roh beliau, ataukah perjalanan beliau dengan fisik tubuhnya beliau langsung. Kita akan coba mencari tahu dengan meminta kepada Allah agar diizinkan untuk dihadirkan salah satu hewan buruk yang menjadi kendaraan Rasulullah. Kami akan minta salah satu hewan buruk yang sejenis dengan kendaraan Rasulullah pada waktu itu untuk dihadirkan di tubuh mediator dan berdialog dengan kami langsung. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Mohon doa daripada penonton, mudah-mudahan proses mediumisasi ini dilancarkan. Amin. Ya, silahkan disimak sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Mohon perhatian bahwa ini hanyalah sebuah konten, bisa dipercaya bisa tidak. Jadikan ini hanya sebagai tambahan wawasan saja. Ambil positifnya dan buang jauh-jauh yang negatifnya. Ya, silakan disimak.
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sang yang nur cahaya dan nirwana. Tubuh mediator dibersihkan dari penyusup yang ada di dalam tubuhnya, dari makhluk fasik jin, siluman iblis yang ada di dalam tubuhnya bisa masuk menyusup ke tubuhnya dan menyampaikan informasi palsu, informasi bohong, semuanya terikat rantai Allah. Semua makhluk fasik di sekitar tubuhnya semua terikat rantai Allah. Semua makhluk fasik di sekitar tubuh saya semua terikat rantai Allah. Semuanya tendang jauh-jauh. Allah tendang semua jauh-jauh. Allah tendang semua jauh-jauh. Allah mediator dibentengi Allah, dibentengi agar penyusup mencoba masuk otomatis hancur terpotong-potong. Selain yang saya maksud yang mencoba masuk hancur terpotong-potong Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan itu guru sang yang nur cahaya mohon dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami sang yang nur cahaya mohon dihadirkan salah satu makhluk buruk yang sejenis dengan kendaraan Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj beliau. Mohon dihadirkan, tarik ke tangan saya. Allah, masuk ke tubuh mediator, sinkron dengan mediator, kuasa mediator. Allah masuk, sinkron Allah. Yang bisa masuk hanya yang saya maksud, makhluk yang bernama buruk yang sejenis dengan kendaraan Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj beliau. Selain yang saya maksud otomatis hancur terpotong-potong. Allah Assalamualaikum. Malaikat tolong disinkronkan makhluk yang hadir, makhluk buruk yang hadir dengan energi mediator, dengan rohani dan jasad mediator Allah. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa yang hadir? Kau membangunkan. Hah? Kau membangunkan kau. Iya, mohon maaf mengganggu. Saya mau berdialog saja. Mohon maaf mengganggu, mohon maaf. Dengan siapa ini yang hadir?
Seekor hewan. Karim. Seekor hewan. Mohon maaf siapa? Saya. Heeh. Seekor hewan. Seekor hewan. Heeh. Hewan apa Anda ini? Kuda. Kuda. Kuda yang bersayap. Oh. Anda yang dikatakan hewan buruk itu ya? Ya, mohon maaf saya tadi minta menghadirkan Anda. Saya pengen berdialog saja. Ya, mohon maaf saya proteksi dulu dari gangguan jin, siluman iblis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya dan Nirwana, jika yang masuk ke tubuh mediator adalah selain makhluk yang saya maksud, selain makhluk buruk yang saya maksud, otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Jika yang masuk selain makhluk buruk dan menyampaikan informasi palsu, informasi dusta, informasi bohong, otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Ya, mohon maaf, Anda ini bertempat di mana saat ini? Suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Di atas langit sana. Iya, Anda makhluk yang seekor hewan yang sejenis dengan makhluk yang dikendarai Rasulullah itu ke waktu naik ke langit ke-7 itu ya? Iya. Anda sejenis atau Anda sendiri ini yang menjadi kendaraan Rasulullah? Diutus oleh Allah. Anda sendiri atau yang sejenis dengan makhluk tersebut? Saya sendiri. Anda sendiri yang hadir? Maksudnya Anda sendiri yang menjadi kendaraan Rasulullah itu? saya diutus oleh Allah. Oh, Anda yang diutus oleh Allah untuk hadir di sini. Yang menjadi kendaraan Rasulullah itu yang sejenis dengan Anda? Saya sendiri. Oh, Anda sendiri? Subhanallah. Pemirsa yang hadir ini adalah beliau sendiri yang menjadi kendaraan Rasulullah pada saat itu. Rupanya beliau masih hidup. Anda ini sebenarnya dari bangsa apa? Saya diciptakan oleh Allah dari sebuah nur, cahaya. Bukan bangsa malaikat. Anda pikirkan saja sendiri. Iya. Kami tidak. Saya diciptakan dari hanya satu ekor. Dan hanya satu ekor? Banyak. Oh, berarti di tempat Anda ini banyak yang sejenis Anda ya? Terus yang sejenis Anda ini apakah juga ada yang menjadi kendaraan manusia selain Rasulullah? Ada. Siapa yang menunggangi para nabi.
Oh, para nabi. Selain para nabi? Malaikat. Oh, malaikat juga menunggangi itu ya. Oh. Iya. Nah, iya, yang jadi pertanyaan saya ini, mohon maaf saya bertanya terkait mengenai Isra Mi'raj beliau Rasulullah. Nah, beliau itu kan berbentuk sama dengan saya sebagai manusia. Pada saat Anda ditunggangi oleh Rasulullah naik ke langit ke-7, itu kan beliau secara fisik ini kan mempunyai beban ya, mungkin kurang lebih saya kali ya, berat beban beliau, badan beliau 60 sampai 70 kg. Bagaimana metode apakah Nabi Muhammad naik ke langit itu membawa jasad beliau ini, atau hanya ruh beliau yang naik ke atas? Jasad beliau berarti. Tidak ada yang berat untuk beliau. Tidak ada yang berat. Beliau seperti cahaya. Kami melaju kencang ke atas langit, menembus langit. Tidak lagi saya merasakan beban dengan beliau. Kami melaju kencang seperti cahaya. Saya menunggangi beliau. Saya tidak merasa ada beban. Kami seperti cahaya kilat menembus langit. Saya membawanya seperti merasakan seperti angin saja. Oh, tidak terasa ada beban gitu ya? Tidak ada. Seperti membawa diri sendiri aja. Iya, beliau itu seperti kilatan cahaya saja. Saya menjemput beliau. Memang terlihat seperti jasad beliau naik, bukan roh beliau. Bukan roh. Ya, ini sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan bahwa yang naik menuju ke langit ke-7 itu hanya roh beliau. Ini hanya sekaligus sebagai bantahan bagi orang-orang tersebut. Biarkan saja. Yang menganggap persepsi itu biarkan saja. Terserah. Iya, betul. Apa mereka percaya atau tidak. Rasulullah itu bagaikan sebuah cahaya yang tidak bisa dilihat oleh kasat manusia. Memang beliau memiliki jasad, tapi sejatinya beliau itu adalah nur, cahaya. Iya. Nah, terus mereka banyak yang mengira cahaya itu adalah ruh beliau, tapi sebenarnya itu adalah jasad beliau. Naik ke atas langit menghadap Allah. Ya, apa yang kau tanyakan? Iya. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, Anda membutuhkan waktu berapa jam di dunia manusia? Hitungan dunia manusia. Iya. Karena Rasulullah itu kan diperjalankan kan hanya dalam waktu semalam saja kan? Betul. Mungkin hitungan manusia itu ribuan tahun, atau mungkin ya mungkin miliaran hitungannya triliunan tahun. ya betul, seperti itulah. Tapi Anda bisa naik ke atas itu hanya dalam waktu hitungan jam saja. Ya Allah berkehendak seperti itu.
Iya. Saya sudah katakan, beliau ini seperti kilatan cahaya. Itu Allah berkehendak. Allah yang berkehendak, bukan mau kita. Iya, ini sekedar pengetahuan saja Iya. manusia. Makanya kami Sehari semalam kami sudah sampai. Tidak ada yang bisa dibantah kalau itu adalah kehendaknya Allah. Iya. Saya tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan pasti juga tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia, betul. Iya, betul. Semua itu adalah kehendaknya Allah. Isra dan Mi'raj itu terjadi adalah kehendaknya Allah. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Nah, berarti Anda menjemput Rasulullah itu dari Mekah gitu ya? Jadi berarti beliau menunggangi Anda sejak di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, terus dari Masjidil Aqsa itu Anda naik ke atas batu yang dimaksud itu. Batu yang melayang itu ya? Iya, betul. Nah, batu itu, kenapa batu itu sampai sekarang masih melayang gitu? Itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu adalah tanda kemukjizatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar manusia yakin bahwa mukjizat yang paling terbesar itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Iya, betul. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Oleh sebab itu, tidak ada lagi yang lain. Berarti pada saat itu naik ke atas itu bertiga bersama malaikat Jibril ya? Ya, kami didampingi oleh malaikat Jibril. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Pada saat beliau naik ke langit ke-7, itu kan malaikat Jibril tidak berani naik sampai ke atas bertemu Allah. Betul. Nah, Anda sendiri tidak bisa juga? Saya menunggu beliau di bawah Menunggu di bawah. dan beliau naik ke atas. Anda menunggu di langit berapa? 2 atau 3-nya. Saya tidak ingat. Yang jelas saya pun tidak tahu beliau menembus langit ke berapa. Karena banyak mengatakan beliau menembus langit ke-7. Beliau naik sendiri dengan jasad Ya, beliau betul. naik. Naik seperti kilatan cahaya. Berarti sebenarnya tanpa Anda pun sebenarnya beliau bisa naik gitu ya? Betul. Karena Anda tidak mengantar beliau sampai ke atas. Tidak. Beliaulah yang menghadap Allah sendiri. Saya sebagai pengendara dan sebagai perantara saja untuk naik ke atas. Mengantarkan beliau agar beliau tidak lelah di perjalanan. Oh gitu, iya. Saya diutus untuk itu. Iya. Agar beliau tidak lelah dalam perjalanannya. Karena beliau ini tidak bisa terbang. Tapi Allah berkehendak lain. Karena kilatan cahaya itulah Allah membantunya untuk bisa menembus langit. Tapi memang pada dasarnya Rasulullah diciptakan oleh sebuah nur. Iya. Nah, kendaraan sejenis Anda yang bisa mengantarkan manusia ke langit itu selain buruk ada lagi kendaraan lain? Makhluk lain? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Hanya Anda. betul. Kami banyak berada di surga. Di surga. Ya, kami mengantarkan para nabi, alim ulama kemana mereka mau.
Nah, manusia selain Nabi juga ada yang mengendarai buruk itu. Ada. Ada. Para wali-wali Allah berarti. Ya betul. Dan para penghuni surga tentunya. Nah, untuk para wali, apakah ada yang pernah semasa hidup beliau-beliau tersebut, adakah yang pernah naik ke langit mengendarai Anda, para buruk, semasa mereka masih hidup di dunia ini? Ada ya. Tapi bukan jasad beliau. Oh, ruhnya saja. Rohnya saja. Para wali setara dengan manusia. Dia tidak bisa naik jasad mereka. Oh gitu. Hanya roh mereka yang naik. Berarti yang bisa naik jasadnya cuma Nabi Muhammad saja ya? Sama dengan Nabi yang lain ya? Para Betul. Nabi saja. Karena beliau sangat dimuliakan oleh Allah. Usia Anda sudah berapa tahun? Saya Iya. Saya kurang lebih 1000 tahun. Berarti Anda diciptakan pada saat akan digunakan oleh Rasulullah? Iya. Saya generasi pertama. Oh, Anda generasi pertama. Untuk itu saya lama tidur. Anda nggak ada lagi yang menunggangi selain Rasulullah saja? Ya. Nah, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, apakah Rasulullah masih pernah menunggangi Anda? Pernah? Ya. Pada saat apa? Apakah beliau pernah naik ke langit lagi di luar peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Pernah. Itu semasa beliau hidup? Ya. Dan pada saat ini pun beliau masih menunggu saya. Masih menunggangi Anda? Jika beliau membutuhkan saya, beliau memanggil saya. Sampai sekarang? Ya. Tolong sampaikan salam saya untuk beliau. Beliau itu tidak pernah terlelap dari tidur. Tidak bisa saya bercerita banyak. Cukup, jangan diceritakan masalah beliau. Cukup. Iya, saya cuma mohon disampaikan salam untuk beliau. Kami umatnya sangat menghormati beliau. Sampaikan salam kami. Salam jika Anda bertemu dengan beliau, ya. Insyaallah. Mohon disampaikan ke beliau agar beliau menjadi umatnya ini, agar diselamatkan Allah di akhir zaman ini dari fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah. Berbanyaklah selawat untuk beliau. Itu saja. Insyaallah. Beliau akan memberikan syafaat pada umatnya. Amin. Dan menjadi pertimbangan di hari kiamat nanti. Amin. Itu saja. Yang Anda ini kan sering jadi kendaraan beliau. Yang sering tangan Rasulullah memegang tubuh Anda, ya bagian yang mana? Coba ditunjukkan. Pundak. Kepala. Pundak, kepala. Yang sering dielus-elus Rasulullah yang mana? Semua. Kepala. Nah, jika saya mengelus tubuh saya. Jika saya mengelus Anda, ini Anda merasakan? Ya. Saya pengen merasakan
ketulusan Rasulullah pada Anda. Berselawat kepada beliau dengan rasa cintamu kepada beliau. Iya, insya Allah. Lakukan itu selalu di dalam setiap melakukan ibadah. Iya, insya Allah. Dimanapun kau berada, jangan lupa berselawat. Hadiahkan selalu untuk beliau. Insya Allah. Allah mendengar, malaikat pun mendengarmu, apalagi beliau. Iya, insya Allah. Berselawatlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya banyak mengamalkan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu saja. Itu saja. Cukup. Tidak usah yang panjang-panjang. Tidak usah panjang-panjang. Salawat Jibril itulah yang mewakili semua salawat. Oh, alhamdulillah. Ya, kau salam saja kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawassul gitu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad. Itu pun saja kau sudah bisa mendapatkan syafaatnya. Oh gitu ya. Ya, apalagi kita berselawat. Berselawatlah dengan penuh kecintaanmu kepada beliau. Itu beliau langsung mendengar gitu ya salawat. Masya Allah, kau akan didengar. Jangankan dia mendengar, beliau mendengarmu. Malaikat pun, Allah pun mendengarmu. Langsung ya gitu. Langsung tembus. Ya, langsung menembus. Tapi dengan rasa kecintaanmu kepada Rasul. Harus ada rasa cinta Iya. pada saat membaca salawat itu. Iya. Kalau cuma membaca biasa, tidak berdampak, tidak berefek, tidak kedengaran. Tidak juga. Tidak juga. Mereka mendengar. Tapi beda efeknya ya. Tapi berbeda. Karena dengan kecintaanmu kepada baginda, itu lebih besar syafaatnya. Insya Allah. Setiap selawat didengar oleh Allah dan malaikat. Iya, iya. Itu pasti selalu dengar. Kita ini manusia, masing-masing memiliki malaikat pendamping. Iya. Itulah yang mendengarmu. Dan mereka akan menyampaikannya pada Allah. Gitu. Ya Allah, ia telah berselawat kepada baginda Rasulullah. Itu akan dicatat orang yang berdoa. Sebenarnya Allah menganjurkan untuk berselawat dulu. Berselawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya. Syaratnya berdoa, adabnya ya berdoa. Adabnya. Insyaallah itu akan sampai doa. Karena Allah dan Rasulullah selalu berdampingan. Berarti ibaratnya gini, pada saat kita berdoa, sebelum kita berdoa membaca salawat, ibaratnya salawat itu yang membawa naik doa itu ya. Ya, betul sekali. Nah, tanpa salawat doa itu susah naiknya. Maka susah. Mungkin akan lambat. Lambat. Oh gitu ya. Oh itu bedanya ya.
Sering-seringlah engkau berselawat. Berselawat. Iya. Nah, katanya orang kalau berselawat itu dengan penuh rasa kecintaan itu akan keluar malaikat dari tubuh manusia, naik ke atas, nyemplung di telaga Kautsar, naik dari telaga Kautsar, itu dari setiap air yang keluar dari malaikat tersebut itu akan menjadi malaikat juga. Betul begitu ya? Betul sekali. Subhanallah. Allah, orang yang berselawat dengan kecintaan kepada baginda akan menciptakan nur, cahaya dalam dirinya. Itulah kenapa di setiap kita berzikir, di setiap kita salat, di setiap kita berwudu, di setiap kita berselawat menciptakan malaikat-malaikat dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang mengantarkan kalian amal-amalmu langsung ada. Jadi dari setiap amalan manusia, dari berwudu, sholat, itu semua menciptakan malaikat keluar jadi ya. Dari setiap air wudu yang terjatuh daripada saat kita berwudu itu menjadi malaikat ya. Iya, itu yang akan nanti hantarkan sebagai amalmu. Iya. Saya selalu berdialog dengan baginda Rasulullah. Jika dia menengangi saya tidak henti-hentinya selalu berselawat untuk beliau. Gitu ya. Beliau itu selalu tersenyum dan bahagia, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Berarti beliau sering turun ke dunia ini melihat umatnya gitu ya, menunggangi Anda. Dia tidak pernah lagi turun ke bumi. Tidak boleh lagi turun ke bumi. Tidak. Mengawasi doang. Ya, itulah saya katakan. Beliau itu tidak pernah tidur nyenyak. Dan bahkan tidak pernah tidur. Berarti kejadian di dunia ini itu dapat terlihat dari langit sana ya. Beliau melihatmu. Melihat kita semua umatnya. Iya. Beliau yang akan menunggu umatnya di telaga Kautsar. Iya. Beliau yang akan memberikan kalian minum. Jika kalian kehausan. Iya. Apa ada lagi? Iya, saya rasa cukup. Saya tidak ingin berbicara tentang beliau. Jangan, biarlah itu jadi rahasia. Karena akan menimbul rasa kerinduan. Iya, Saya sangat rindu pada beliau. Iya. Ya, mohon disampaikan salam saya untuk beliau ya. Insyaallah. Sampaikan kami di sini umatnya sangat merindukan beliau, sangat mencintai beliau, sangat merindukan pertemuan dengan beliau. Ya. Insyaallah. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf saya mengganggu istirahat Anda. Dan terima kasih banyak Anda yang langsung berkenan hadir di tubuh mediator. Saya pun tidak menyangka malah Anda sendiri yang datang. Saya pikir yang dihadirkan itu buruk-buruk yang lain. Iya. Tadi yang meminta Anda datang ke sini malaikat ya? Atau Anda mendengar saya memanggil? Bagaimana?
Tadi yang meminta Anda ke sini malaikat atau Anda mendengar saya yang memanggil? Saya mendengar Anda memanggil. Oh gitu ya. Terdengar suara saya ke sana ya. Ya. Iya. Ya sudah. Terima kasih banyak. Saya izin mengelus Anda dulu. Pengen merasakan tangan Rasulullah membelai Anda. Ya, cukup. Terima kasih banyak. Ya, silahkan kembali. Ya. Sekali lagi mohon disampaikan salam saya untuk beliau. Selain saya ada yang pernah memanggil Anda ya? Selain saya ini, apakah ada manusia lain yang pernah menghadirkan Anda? Ada banyak. Tidak. Saya tidak ingat. Ada pesan yang Anda mau sampaikan? Tidak ada. Ya sudah, terima kasih banyak. Silahkan naik kembali. Jangan lupa sampaikan salam saya untuk beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat asalnya. Allah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. 9 roh dan 7 sukma yang lengkap sempurna kembali ke tubuh yang aktif dan sembuh seperti sedia kala. Allah. Semua ruh sukma kembali Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bulan terjadi. Masuk ke pusat energinya, pulihkan kembali energi Allah. Semua efek negatif menguap. Efek meditasi menguap. Efek meditasi menguap. Allah. Iya, demikianlah tadi dialog kami dengan makhluk yang bernama Buraq. Beliau adalah kuda terbang, dan ternyata yang hadir tadi itu adalah Buraq yang dikendarai Rasulullah langsung. Saya tidak menyangka yang hadir itu ternyata Buraq yang dikendarai Rasulullah untuk naik Mi'raj bertemu Allah di malam kejadian Isra dan Mi'raj. Mohon maaf, ini hanya sebuah konten, mohon untuk tidak dijadikan kontroversi atau perdebatan. Ini boleh dipercaya atau boleh tidak, ya terserah kembali kepada diri masing-masing. Kami tadi menghadirkan Buraq tersebut hanya untuk bertanya terkait peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, mengenai, karena di masyarakat itu, di kalangan para ulama itu ada yang berpendapat bahwa yang naik menuju ke langit ketujuh itu hanyalah ruh beliau,
itu hanyalah perjalanan rohani. Tapi berdasarkan penjelasan dari buruk yang dikendarai Rasulullah tadi yang hadir, itu beliau naik dengan jasadnya, karena menurut buruk tadi jasad beliau itu ibarat cahaya yang tidak terasa beban pada saat beliau menunggangi buruk tersebut tadi. Tadi buruk menyampaikan bahwa sering-seringlah kita bersalawat, karena salawat kita didengar langsung oleh Rasulullah, didengar oleh para malaikat, dan didengar langsung juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang perintah salawat itu ada di dalam Al-Quran, yang Allah sendiri memerintahkan, Allah sendiri dan para malaikatnya itu bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena salawat yang kita ucapkan, kita amalkan dengan rasa rindu, itu akan mengeluarkan malaikat dari dalam tubuh kita, dan malaikat tersebut itu akan nyemplung di telaga Kautsar, telaganya Rasulullah. Setelah malaikat tersebut masuk ke dalam telaga Kautsar, itu akan naik terbang di atas telaga tersebut dan mengibaskan tubuhnya. Nah, dari setiap air yang menetes dari tubuh malaikat tersebut itu pun akan tercipta malaikat. Berarti akan segitu banyaknya malaikat yang tercipta dari salawat yang kita ucapkan dengan rasa rindu, pada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikianlah konten dari kami. Pesan kami, jangan lupa untuk senantiasa bersalawat, karena salawat ini adalah amal yang tidak tertolak, amal yang langsung sampai kepada Allah, amal yang pasti diterima Allah dan pasti dibalas oleh Allah. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini. Atas salah kata, salah ucapan, salah penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan hilaf. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.